Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk mengenang kesunyian wafatnya Yesus. Di dalam jeda dan perhentian, kita diperkenankan untuk menghadap tahta Allah dalam ibadah Sabtu Sunyi saat ini. Dengan kerendahan hati, marilah kita beribadah kepadanya. Dan sebelumnya, marilah kita bersatu teduh. Kami mau beribadah dan menyembah Tuhan, Allah yang Maha Besar. Salib Kristuslah yang menjadi saksi kuasa Allah yang sungguh ajaib, sungguh besar keagungannya. Salib Kristuslah tempat kita bernaung di tengah keberdosaan umat manusia. Di bawah salib-Mu ya Tuhan, kami mau bersimpuh. Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, marilah kita menyanyikan di bawah salib Yesus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala anugerah dan keselamatan yang Engkau percayakan kepada kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami hendak memohon pertolongan-Mu. Biarlah ibadah Sabtu Sunyi yang akan kami jalani di rumah kami masing-masing boleh berjalan dengan baik. Ya Bapa di dalam surga, inilah kami umat-Mu yang siap untuk beribadah. Kami datang ke hadapan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kami berdoa. Amin. Mazmur 31 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, dilanjutkan ayat 16 dan sampai dengan 17 berkata demikian. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu.
segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Pindahku melewati lubang bayang maut sendu, maka pintu hidup akan ku masuki sertamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu, maka pintu hidup akan ku masuki sertamu. Shalom saudara-saudara, Tuhan beserta kita semua. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan ayat 66. Namun sebelum itu mari kita berdoa untuk mohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami datang di hadapan-Mu, memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar kami manakala membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau bekerja atas kami, memampukan kami untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan ayat 66 berkata demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu
dan menjaganya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan pertama-tama saya mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Cus D'Amato, pelatih tinju, atau lebih tepat dikatakan mantan pelatih tinju dari petinju legendaris Mike Tyson. Dia pernah berkata begini, "Heroes and cowards feel exactly the same fear. Heroes just react to fear differently." Yang artinya pahlawan dan pecundang atau penakut merasakan hal yang sama soal ketakutan. Tetapi ada yang membedakan di antara mereka. Seorang pahlawan bereaksi terhadap ketakutan dengan cara yang berbeda. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Cus D'Amato ini sangat relevan dengan apa yang kita baca dalam firman Tuhan pada hari ini. Ada dua tipikal manusia yang berbeda. Yang pertama adalah manusia yang berani menghadapi realitas, dan yang kedua adalah tipe manusia yang parno, yang ketakutan menghadapi realitas, lalu melakukan hal-hal yang berlebihan atau biasa disebut lebay. Contoh yang pertama kita lihat pada diri Yusuf Arimatea. Disebutkan di dalam firman Tuhan, khususnya dalam pasal 27 ayat 57b, bahwa dia adalah seorang murid Yesus. Itu catatan yang pertama tentang Yusuf dari Arimatea. Catatan yang kedua adalah bahwa dia adalah seorang tokoh. Menurut Injil Lukas, dikatakan bahwa dia adalah seorang anggota Majelis Agama Yahudi atau yang disebut dengan Sanhedrin. Namun yang menarik dari sosok ini, sosok Yusuf, adalah bahwa walaupun dia adalah anggota Majelis Agama Yahudi yang pernah mengadili Yesus, namun dia berani menyatakan pendapat yang berbeda dengan anggota majelis yang lain saat menghakimi Yesus. Dia berani menyatakan beda pendapat atau distinction opinion, perbedaan pendapat pada saat mengambil keputusan. Demikian Injil Lukas pasal 23 ayat 50 dan 51. Dan yang kedua, dia juga menunjukkan keberaniannya untuk menghadap Pilatus, meminta jenazah Yesus untuk dikuburkan. Meskipun Alkitab juga mencatat bahwa Yusuf dari Arimatea ini memiliki ketakutan sendiri. Dia diam-diam agar tindakannya meminta jenazah Yesus tidak diketahui oleh para pemuka agama Yahudi yang lain. Artinya, sebagai manusia biasa, Yusuf ini memiliki ketakutannya sendiri. Namun ketakutan itu tidak menguasai dirinya. Dia menunjukkan keberaniannya dengan menghadapi Pilatus, meminta mayat Yesus untuk kemudian dia kuburkan dengan cara yang baik. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea ini adalah suatu tindakan yang
berani, dan juga penuh pengorbanan. Mengapa? Sebab menurut peraturan Romawi, kuburan yang pernah dipakai oleh seorang penjahat dalam tanda petik seperti Yesus, tidak akan mungkin dipakai kembali oleh orang lain sesudahnya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea dengan memberikan kubur yang sebetulnya menjadi jatahnya atau miliknya kepada Yesus adalah sebuah tindakan pengorbanan yang luar biasa. Sebuah tindakan pengorbanan yang mahal. Tapi dia melakukan itu karena cintanya kepada Tuhan. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi yang disebut di sini di dalam bacaan Alkitab kita, yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka yang pernah sebelumnya meminta-minta kepada Pilatus agar Yesus disalibkan. Setelah Yesus disalibkan dan mati dan dikuburkan, mereka dihantui oleh ketakutan mereka. Lalu mereka menjadi parno, dan keparnoan itu mereka tunjukkan dengan menghadap Pilatus, sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Mereka meminta kepada Pilatus agar Gubernur Pilatus mengunci rapat-rapat, menutup rapat-rapat pintu kubur Yesus dengan batu yang besar, dan untuk itu mereka meminta bantuan agar kubur itu juga bukan hanya ditutup dengan batu yang besar, tetapi dijaga oleh prajurit-prajurit. Saudara-saudara, saat ini kita memperingati Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi kita peringati sebagai cara kita untuk merefleksikan kembali masa-masa sulit yang pernah dihadapi oleh para murid, khususnya sepeninggal Tuhan Yesus ketika Yesus disalibkan. Banyak orang di dalam kesunyian yang terjadi, khususnya pada saat ini, bukan hanya ketika kita memperingati Sabtu Sunyi, tetapi juga kesunyian yang benar-benar sunyi, oleh karena kita harus tetap tinggal di rumah, stay home, dengan melakukan hal-hal tertentu. Di satu sisi ada orang yang melakukan tindakan-tindakan yang lebay oleh karena rasa parnonya, seperti yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Terutama hal itu nampak pada saat berkomunikasi via media sosial. Ada yang sampai meminta agar pemerintah melakukan lockdown total. Ada pula yang marah-marah di media sosial. Ada pula yang menunjukkan rasa parnonya dengan protes kepada pemerintah setempat seperti RW, RT RW agar melockdown rapat-rapat lingkungan perumahan di mana mereka tinggal. Dan banyak lagi hal-hal yang menunjukkan keparnoan itu dalam keseharian. Namun pada hari ini kita boleh belajar untuk tidak parno. Tidak parno seperti
para ahli Taurat dan para pemimpin agama yang karena parno mereka meminta agar mayat Yesus dijaga secara berlebihan. Tapi kita bisa belajar dari seorang Yusuf Arimatea yang mengisi saat sunyi itu dengan melakukan hal yang sungguh-sungguh berharga, melakukan hal yang sungguh-sungguh bermanfaat, di mana Yusuf meminta mayat Yesus dengan penuh keberanian dan dengan penuh pengorbanan, lalu menguburkan mayat Yesus atau jenazah Yesus itu dengan cara yang layak. Marilah kita juga belajar seperti Yusuf dalam mengisi masa-masa di mana kita mengalami kesunyian pada Sabtu Sunyi ini dan juga pada hari-hari yang lain, dengan melakukan hal-hal yang bukan hanya berguna bagi diri kita sendiri, tapi kita juga boleh melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain. Kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kita bisa mendoakan orang lain. Kita bisa mendoakan para dokter yang saat ini sedang berjuang di garda terdepan untuk menyembuhkan pasien-pasien yang terdampak wabah virus corona. Kita bisa berdoa bagi mereka yang menjadi korban dari virus corona yang saat ini juga tengah berjuang untuk dapat tetap hidup. Kita juga bisa berdoa bagi mereka, keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga kekasih yang telah pergi mendahului mereka setelah terdampak virus corona. Kita juga bisa bukan hanya berdoa, tetapi kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang lain, membantu mereka yang mengalami kesulitan. Kita bisa menunjukkan kepedulian dengan memberikan bantuan material yang dibutuhkan saat ini oleh tim medis dan juga oleh korban virus corona. Kita melakukan semua itu bukan semata-mata berdasarkan kemanusiaan, tapi kita melakukan semua itu berdasarkan iman kita kepada Tuhan, berdasarkan keyakinan kita akan pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya Tuhan yang telah mati, tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang telah mati dan Tuhan yang juga sudah bangkit. Hari ini saat kita memperingati Sabtu Sunyi, baiklah kita tetap berharap kepada Tuhan dan yakin percaya di dalam Dia bahwa Dia tidak hanya mati, tetapi Dia juga bangkit di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh menunjukkan keyakinan kita, optimisme kita, pengharapan kita akan kebangkitan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan melakukan sesuatu yang berharga demi Kristus terhadap sesama kita yang saat ini benar-benar membutuhkan uluran tangan Tuhan, kasih Tuhan melalui kehadiran dan melalui perbuatan baik yang kita boleh nyatakan kepada sesama kita. Selamat memperingati Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa pengasih, di dalam Kristus yang telah mati, yang
rela menunjukkan kasih-Nya dengan berkorban nyawa bagi kami. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa, memohon kepada Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, yang harus dirumahkan, yang harus menyendiri, mengarantina diri sendiri. Mereka yang mungkin juga saat ini mengalami begitu banyak beban, terutama beban ekonomi, beban mental yang semakin berat karena harus dirumahkan. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami ini. Berikanlah kekuatan, iman, pengharapan mereka di dalam Tuhan yang kuat di dalam menjalani hari-hari menghadapi masa karantina yang diberlakukan secara umum dan luas, khususnya di negeri kami. Mampukan mereka untuk boleh tetap dapat melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah berbagai kesulitan, di tengah-tengah berbagai persoalan hidup yang dihadapi pada saat ini. Dan biarlah di dalam Engkau, jiwa kami semua boleh beria-ria, boleh bersuka cita, meskipun kehidupan yang kami jalani saat ini cukup terasa pahit dengan kondisi yang kami hadapi. Tapi kami percaya, dan biarlah juga semua orang percaya, sungguh beriman kepada Tuhan, bahwa besok masih ada harapan, besok pasti akan ada perubahan, dan biarlah ini boleh menyemangati kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan, karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang menolong kami, Engkaulah Tuhan yang menolong pemerintah bangsa kami, Engkaulah Tuhan yang menolong para dokter, juga para pasien yang terdampak virus corona. Engkaulah juga yang menghibur mereka yang mengalami kedukacitaan oleh karena anggota keluarga atau famili atau saudara mereka yang telah terlebih dahulu meninggalkan mereka. Engkaulah Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, beserta dengan kami, dan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga di dalam Engkau kami boleh percaya tidak ada yang mustahil, oleh karena Engkau adalah Allah penguasa atas bumi dan semesta. Engkaulah Allah yang maha sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kami umat manusia. Tuhan, kami berdoa agar pandemi virus corona ini dapat segera berakhir, bukan hanya di negara kami, tapi di seluruh dunia, agar kehidupan dapat kembali berjalan normal, ekonomi dapat kembali berjalan, peribadatan dapat kembali juga berjalan secara normal, dan juga berbagai macam aktivitas yang lain dapat kembali berjalan dengan normal. Dan biarlah pada waktu-waktu sekarang ini kami boleh semakin mengingat akan kehadiran Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga masa sulit yang kami hadapi sekarang ini tidak membuat kami larut dan tenggelam dalam persoalan, tapi memampukan kami untuk bangkit dari keadaan ini dengan pengharapan yang Tuhan beri, menyongsong kehidupan ke depan dengan lebih baik dan dengan lebih percaya dan berserah kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, gereja kami, bangsa kami, bahkan umat manusia di seluruh muka bumi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
hingga dalam surga kelak ada perhentian. Saudara, kembalilah kita ke dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita jalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian hari ini sampai selamanya. Amin.